Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari kafebase.com. Ya, karena sekarang Ramadan ya, saya ingin membuat aplikasi perhitungan zakat profesi. Nah, tentu ini di luar pendapat fikih para ulama ya, karena perhitungan itu bisa macam-macam dan kita coba pakai fikihnya Ustadz Yusuf Qaradawi. Zakat penghasilan sendiri itu dari ulama sudah berbeda pendapat ya, tentang wajib atau tidaknya. Nah, kita ambil yang paling mudah untuk dijadikan sebuah software ya. Jadi kita pakai pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi, yaitu penghasilan itu dihitung per tahun. Kalau sudah lebih dari nisab emas 85 gram itu nanti di zakatnya 2,5% ya. Nah, ini kita pakai ChatGPT ya, lagi-lagi ya. Nah, kita cek di sini apakah Anda tahu perhitungan zakat penghasilan fikih sesuai fikih Yusuf Qaradawi. Nah, ini dia menunjukkan bahwa Syekh Yusuf Qaradawi itu mewajibkan ya ada zakat profesi. Nah, tapi banyak ulama lain yang tidak mewajibkan karena ya tidak ada ya, karena harusnya zakat itu dari harta simpanan ya. Cuman ya macam-macam pendapat. Nah, kita tidak bahas itu. Nah, kemudian saya tanya apakah Anda bisa membuat form untuk menghitung pajaknya ya. Ini makanya tadi salah. Nah, menghitung pajak penghasilan dan langsung menunjukkan jumlah zakat. Nah, ini tadi saya salah form ya, makanya tadi heran kok dia ngitung pajak nih, ngapain gitu. Ternyata saya yang salah nulis ya. Nah, menghitung penghasilan ini maksudnya. Menghitung penghasilan dan langsung menunjukkan zakatnya. Nah, jadi di awal-awal itu dia ngasih pajaknya juga. Nah, pajaknya berapa? Nah, seperti ini dan agak kerepotan ya. Nah, kemudian baru saya kok ada pajaknya, saya minta dia hilangkan perhitungan pajak, saya yang menghitung zakat. Nah, baru dia dibuatkan ya. Nah, seperti ini. Ini masih belum selesai ya. Karena ini masih terpisah kan, saya pengennya ini jadi satu form, sementara dia ngasihnya terpisah seperti ini ya, form sendiri, kemudian ajaknya sendiri, dan karena saya pakai ajak ya bukan pakai jQuery, dia ngasihnya juga ajaknya ini ya, jadi dianggapnya ini nanti saya disimpan di datanya itu disimpan, kemudian baru dikeluarkan hasilnya. Nah, ini apa-apa, ini bagus juga. Nah, saya masih pakai. Jadi nanti misalnya kalau ada yang masukkan data gitu kan lumayan kan. Jadi misal di web itu kan lumayan bisa buat follow up ke depannya. Oke, di sini ada simpan data. Kalau memang mau dipakai nanti kita buat file simpan datanya. Cuman di tutorial kali ini nanti kita skip ya. Jadi kita nggak nyimpan data, kita hanya ngitung saja. Nah, kemudian saya minta ini satukan keduanya dalam satu file. Jadi saya ingin tinggal copy nanti langsung jadi gitu. Nah, dia berikan seperti ini, kalkulatornya sudah ada, jQuery-nya sudah dimasukkan, kemudian ada penghasilan tambahan dan lain-lain. Nah, lalu ini kalkulator zakatnya, nanti dia akan langsung memunculkan jumlahnya ya. Nah, ini di sini. Nah, kemudian di sini kan saya cek kembali ya, ternyata dia itu nggak dikalikan setahun ya. Jadi ini zakatnya dihitung per bulan, dan untuk nisabnya ini nggak tahu dia pakai perhitungannya kayaknya langsung setahun ya. Ini 85 gram kan harusnya setahun ya. Nisabnya dibuat setahun tapi perhitungan zakatnya bulanan. Jadi saya minta dia mengalihkan dengan 12 ya, karena itu setahun. Kemudian dia berikan seperti ini dan malah keliru nisabnya yang dihitung. Jadi makanya walaupun pakai ChatGPT tetap harus dikoreksi ya. Jadi makanya kalau benar-benar blank, benar-benar nggak tahu soal coding ya, hanya mengandalkan ChatGPT saja, ada kemungkinan nanti bisa keliru ya, terutama jika Anda salah memberikan perintah ya. Ya kalau kebetulan benar ya alhamdulillah gitu. Nah, kemudian ini saya bilang kenapa yang dikalikan 12 justru nisabnya bukan penghasilannya. Nah, ini kemudian dia buat seperti ini. Nisabnya tetap
Nah, ini nanti juga akan keliru ini. Dia di sini bilangnya 1 gram 4 juta sekian, padahal dia mengalihkan hanya dengan 4 rupiah. Ini 85 gramnya tetap kali ini, harusnya kan nisab kan ini kali harganya ya, bukan juga kayak koma gini, karena dia nggak ngitung perkalian 1 jutanya nggak ada di sini. Jadi ini juga keliru nanti ya. Kemudian tapi ini tidak apa-apa, ini nanti kita, karena ini nanti 4,25 ini bisa berubah-ubah ya, tentu sesuai harga emasnya. Kalau sekarang sekitar 980 ribuan, jadi nanti tinggal diganti. Kemudian apa lagi, nah ini ya hasilnya. Nah, untuk ini kan awalnya dia hanya menampilkan di formnya aja ya. Nah, kemudian hasilnya saya pinginnya agak bagus ya. Jadi untuk output hasilnya saya tolong buatkan dengan format seperti ini. Total penghasilan setahun berapa, nisab berapa, kemudian zakat yang wajib dikeluarkan berapa. Nah kemudian dia buatkan. Nah, ini sudah ada HTML-nya ya, langsung dibuatkan seperti ini. Nah, ini sudah lumayan bagus nanti hasilnya. Nah, untuk penghitungan sehingga hanya tinggal satu form aja, hitung zakat gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Ini hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini tadi ini sudah saya cobai semua ya. Nah, jadi nanti kalau sampean mau nyoba juga silakan. Nah, jadi jika tidak mencapai nisab, saya ingin ada pemberitahuan tambahan seperti penghasilan tidak mencapai nisab, sehingga Anda tidak wajib zakat. Nah, ini saya minta ditambah lagi. Nah, dia buatkan seperti ini. Nah, masalahnya adalah ketika dia tidak mencapai nisab, itu dia buat seperti ini, langsung penghasilan tidak mencapai nisab gitu ya. Jadi tapi dia nggak nyebut penghasilannya berapa, nisabnya berapa, sehingga kurang informatif gitu ya. Nah, dengan penghasilan tidak mencapai nisab maka muncul. Nah, saya pengennya tetap muncul. Jadi saya ingin jumlah penghasilan tahunan tetap muncul, jumlah nisab tetap muncul, jumlah zakat tetap dikeluarkan, tapi penghasilan tidak mencapai nisab diberi tambahan di bawahnya. Nah, terus dia buatkan lagi seperti ini. Ini sebenarnya kurang sip juga ya. Jadi ketika tidak mencapai nisab, zakatnya tidak muncul. Dia hanya total nisab, lalu ada tulisan Anda tidak wajib zakatnya. Kemudian untuk yang kedua, total penghasilan nisab, baru zakatnya dikeluarkan. Ini kalau dia mencapai nisab ya. Nah, dengan perbandingan ini, nah ini tapi ini sudah lumayan ya. Ini sudah bisa kita pakai ya. Nanti kita perlu edit sedikit. Nah, kita copy langsung kodenya. Di sini saya langsung pakai di desktop ya. Jadi supaya ininya gampang, ini saya sudah kopas semuanya tadi. Nah, kita tinggal kopas saja semua seperti ini, kita simpan. Nah, lalu kita coba ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, kalkulator zakat, kemudian masukkan gaji bulanan Anda. Nah, kita coba masukkan gini. Data. Dan penghasilannya 2 juta ya, hitung zakat. Nah, 2 juta. Nah, cuman lihat ini nisabnya dia RP 361, sehingga ya enggak gitu, masa nisab cuma 300, berarti kan salah rumusnya ya. Nah, jadi di sini, karena di sini for nisabnya ini dia buat cuman 4,25, jadi harga emasnya itu cuman 4,25. Nah, ini kita perbaiki. Nah, kita coba cek harga emas sekarang berapa ya. Kita cek di harga emas.org. Nah, kita lihat kurs tengahnya ini 958 ya. Tapi kalau kita pakai ini di peluang ini 999 ya, ini harganya ya. Nah, jadi kita pakai yang ini aja. Anggaplah 1 juta ya. Nah, kita masukkan 1 juta. Nah, jadi nisabnya nanti 85 juta gitu ya. Zakatnya 2,5% ya, 0,025 sudah betul. Nah, kemudian mari kita coba simpan. Nah, kita cek lagi ya, kita refresh, kita lihat kalau gaji 2 juta bagaimana tampilannya. Oke, penghasilannya 24 juta setahun, nisabnya 85, Anda tidak wajib membayar zakat. Nah, sekarang kalau 20 juta, kita tambah 01 lagi. Nah,
Kalau 20 juta, zakat yang wajib Anda keluarkan segini. Sudah langsung muncul ya. Nanti tinggal diperbaiki ininya aja, CSS-nya ya, supaya tampilannya lebih bagus sesuai selera Anda. Jadi seperti itu. Walaupun ini termasuk sederhana ya, perhitungan sederhana, artinya dia hanya menghitung formnya ini aja ya, apa yang dimasukkan di sini langsung dihitung di sini. Nah, sedangkan kalau yang lebih rumit ya tentu pengecekannya juga lebih jeli lagi ya. Nah, jadi untuk Anda yang mencoba bikin programming tapi pakai ChatGPT, nah sebaiknya memang harus diperiksa ya, karena ya bagaimanapun juga ini masih teknologi baru ya, tentu masih banyak kekurangan. Jadi ya memang untuk sementara kita perlu mengeceknya ya. Nanti mungkin selanjutnya yang ini masih GPT 35 kan. Kalau yang sudah GPT 4 tentu lebih bagus lagi ya. Ya nanti kita lihatlah bagaimana hasilnya, apakah dia bisa lebih akurat lagi dalam membuat code seperti ini. Padahal ini masih termasuk sederhana ya. Sebagai tutup, coba kita tanyakan, bisa nggak saya ingin hasil langsung muncul saat mengetikkan angka pada form tanpa harus tekan submit. Nah, kita coba apakah dia bisa langsung merunning ya. Nah, oke, nah dia pakai ready input. Nah, jadi ini nanti ketika di input langsung dihitung ya. Nah, gini. Nah, dan dia langsung menunjukkan hasilnya. Oke, kita lihat seperti ini, input hanya input aja, tidak ada ininya. Nah, mari kita coba ya, bisa nggak dia. Untuk ini nanti tetap kita koreksi ya. Nah, kita copy, kita paste, lalu ini kita jadikan 1 juta, simpan, lalu kita coba. Oke, sudah ada submitnya, kita coba. Nah, langsung muncul ya 0, 0, 0. Nah, ini masih belum wajib ya, masih 1000, 10.000 belum, 100.000, 1 juta belum, 10 juta. Nah, langsung berubah sendiri ya. Nah, ini lebih canggih lagi ya. Jadi hasilnya sudah langsung kelihatan. Nah, hanya gitu saja. Nah, itu salah satu contoh sebuah coding HTML dan JavaScript yang menggunakan bantuan ChatGPT, tapi tentu masih perlu campur tangan manusia ya. Nah, untuk benar-benar melihat kodenya kayak gimana. Tapi ini jauh lebih hemat waktu ya, daripada kita harus mikir riset sana sini nyari kodenya kayak gimana. Ini tinggal nyuruh ChatGPT aja yang kalau ada keliru kita tinggal bener-benerin. Gitu aja. Demikian dari saya Lutfi Afandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.